Kembali lagi bersama Gema, Gerakan Mediasi. Dalam episode ngaso, ngahelang sambil beropini. Nah, sekarang kira-kira nih bakal bahas apa buat hal-hal menarik mungkin yang akan kita bahas sekarang. Kita mungkin membahas tentang era sekarang itu. Jadi Kang Deddy Mulyadi. Oh, jadi kita bakal ngebahas tentang kebijakan nih dari Ya. Kang Deddy Mulyadi. Berarti tema yang cocok kira-kira mungkin kebijakan Deddy Mulyadi relevan atau kuno sebenarnya sih. Oke. Menurut sudut pandang kami, bersahabat Gema. Yes. Oke, mungkin kira-kira ya kalau dari pandangan kita sebagai mahasiswa, kira-kira kita mau mulai dari kebijakan mana nih? Apakah dari vasektomi gitu kan, atau mau dari yang militer tentang barak itu? Mungkin kita melihat dari segi yang militer dulu. Soalnya gimana? Oh ya, Soalnya itu ya. Ya, itu. Ya. Sebenarnya kalau tentang hal itu ya, kalau dari aku sendiri emang cukup cukup riskan untuk diimplementasikan gitu. Berhubung kalau misalkan kita ngebahas tentang kebijakan tersebut ya, kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang mahasiswa nakal itu solusinya dimasukin ke barak militer. Nah itu kalau kata aku sendiri ya, itu mungkin kurang relevan kalau misalkan kita implementasikan, kita terapkan, kita aplikasikan ke negara Indonesia ini. Kenapa sih? Soalnya gini loh, kalau aku dulu tuh pernah lihat dari siapa ya, dari pakar politik namanya Alfred Stepan, itu dari Amerika Serikat, pakar politik. Dia tuh ngomong gini, kalau misalkan militeristik itu nggak boleh terlalu jauh dibawa ke dalam terhadap pendidikan maupun kepada rakyat yang bersangkutan. Jadi harus ada gap atau jeda, ada dinding yang membatasi hal itu. Ya. Nih gini konsepnya. Kalau misalkan nih sekarang aku tanya, kalau misalkan sekarang banyak siswa-siswa nakal yang dimasukkan ke barak gitu, otomatis pendidikan yang diciptakan bukan nyiptain ruang terbuka dialektika dong, berbasis dialog ataupun diskusi, malah nyiptakan yang bersifat otoriter, yang bisa dibilang ya patuh lah terhadap komando, atau malah jadi trauma. Kalau kataku kayak gitu, malah jadi trauma nggak sih? Bukannya ngasih ruang dialog yang terbuka, itu malah bikin jadi patuh komando aja gitu, jadi otoriter jatuhnya kan. Kalau misalkan soal trauma nih ya, mungkin dari sebanyaknya siswa segitu mungkin ada saja yang trauma, tapi juga ada saja yang malah asik mengikuti barak militer tersebut. Iya. Yang malah kesenangan ya. Dimana dia itu lebih suka masuk ke barak militer daripada dia harus tinggal di rumah gitu. Ya, tapi selepas dari fungsinya, menurut kalian tuh wajib militer tuh efektif gak sih? Terus yang kedua semacam kita kan lagi hype nih namanya kasus-kasus tentang bela negara. Seolah-olah katanya wajib militer ini dipersiapkan untuk generasi-generasi muda supaya lebih siap lah untuk melakukan tindakan bela negara itu sendiri. Menurut kalian gimana? Kalau Siapa dulu nih? Kamu dari aku dulu nih. Coba saya mungkin deh. Ya, kamu dulu boleh. Apakah relevan atau tidak untuk barak militer itu menjadi salah satu pembela negara gitu? Sebagai wadah pengembangan dirinya mungkin. Kayak gitulah. Sebisa kalau menurut saya nih ya efektif sih sedikit. Kenapa saya bilang sedikit ya? Soalnya itu tuh barak militer itu ini loh hukuman. Bukan suatu keharusan, tapi hukuman bagi bagi siswa atau siswa yang tawuran di jalan, mabok-mabokan, kan itu salah satu hukuman. Soalnya kalau semisalkan sebagai salah satu pedoman untuk membela negara, ya menurut saya tidak terlalu efektif. Gak akan nerap gitu ya maksudnya. Iya, ya? karena mereka itu dipaksa, bukan keinginan. Jadi mungkin karena mereka karena hukuman gitu, jadi mereka kayak ya udahlah gitu, ini cuma hukuman, kita jangan aja maksudnya juga nggak akan didapetin gitu, di otaknya kan nerap gitulah. Ya kalau sama sih aku juga kayak misalnya gini loh, kalau misalkan kita masukin ke barak nih, misal pakai efek atau enggak gitu, tentu saja dari suri kasus mungkin yang kita lihat sekarang enggak sih. Lihat gini, ada sekarang kan berita baru nih kalau kalian baca berita yang malah kegirangan itu di sana kan, itu kan kegirangan ya, bukannya nerap mereka mikirin bahwasanya ini menjadi bentuk patriotisme kita, itu meningkatkan patriotisme kita, meningkatkan nasionalisme kita dengan masuk ke barak militer, tapi enggak, malah kesenangan mereka mendapat pengalaman baru, dan bahkan ketika mereka keluar nanti takutnya dari barak,
malah ningkatin rasa percaya diri, malah membuat supremasi buat mereka loh, malah membuat mereka tuh semakin kayak nih aku lulusan barak nih, berani nggak nih lulusan barak nih udah pernah dibina kayak gini, mereka malah makin makin frontal gitu ngelakuin tindakan-tindakan kayak gitu ya, malah itu akan menjadi ajang kesombongan untuk mereka ya, sendiri. itu malah jadi ajang kesombongan, malah jadi bumerang yang dimana tujuan awalnya buat makin disiplin malah semakin brutal gitu. Karena mereka yang keluar tuh bukannya mereka nerap dan mereka memahami isinya, tapi malah menjadi suatu bentuk ekspresi yang dimana ini suatu kebanggaan, ini suatu prestasi ya. Aku masuk barak tuh suatu prestasi. Untuk meluapkan emosional siswa gitu ya, seorang siswa gitu ya. Jadi kita datang barak nih, kita datang ke barak. Wah, main di barak kita cuman ya paling suruh baris, suruh makan tegak sambil tangannya sambil ke mulut, cuman hanya itu gitu. Dan latihan fisik itu doang kan? Iya. Kalau misalkan kayak gitu ya keluar lagi mereka kayak malah senang gitu nggak sih? Malah kayak nih bro, nih gua dari barak nih bro, gua lagi di barak bro gitu. Kan nggak itu juga gitu kan? Nah ini kalau Dimas ini kayaknya kan mau masuk Akpol atau Akmil nih. Badannya ini gimana nih kira-kira? Kan Dimas ini mau masuk Akpol atau Akmil, kira-kira gimana kalau kayak gitu? Berhubung orang yang mau masuk Akmil ya gimana coba kira-kira? Ini kritikan dari seseorang mahasiswa ya. Untuk Anda sendiri bagaimana? Coba gimana kira-kira dari abang-abang calon Akpol nih? Ya, sebenarnya saya lebih ke tim pro sih, sebab pada dasarnya emang ini sih sistemnya mendidik. Terus menurut saya juga ini merupakan suatu wadah pengembangan diri yang tepat gitu untuk para siswa, dan ya siswa yang menyasarnya kan siswa yang nakal kan. Ya mungkin dengan cara dididik berbasis militer karena SOP-nya militer ya. Tentunya relevan aja menurut saya. Karena tapi yang perlu kita garis bawahi ini juga harus lulus kualifikasi dari mungkin pembinanya. Iya, karena kan ada banyak bilang bahwasanya anak tuh riskan terkait psikologisnya ya. Jadi menurut saya itu juga harus diperhatikan gitu. Ya, nggak bisa semena-mena gitu ya. Iya, jadi harus terprogram juga gitu. Misalnya untuk anak yang berusia SD, SMP itu juga harus dipisahkan gitu. Anak SD mana yang udah tawuran? Anak SD mana yang udah tawuran? Ya kan siapa tahu kan Pak Deddy kan sering bilang katanya siapa yang gak mau mandi, siapa yang susah makan, gitu kan. Itu sebenarnya hal-hal yang kecil lah, tapi bisa berimpact serius gitu menurut saya. Malah hal itu menjadi suatu ancaman untuk orang tua ya kepada anaknya. Misalkan anaknya susah untuk diatur, ya nih Kang Deddy nih masukin ke barak nih gitu ya. Oh iya, itu kan banyak di video kayak gimana? Ini tau gak sih video yang waktu ada ibu-ibu yang ngobrol sama anaknya kalau misalnya gedurut, nih langsung dikasih video Kang Deddy. Iya gak sih? Iya. Nih kalau ibu ketemu Kang Deddy gimana? Langsung anaknya nangis, cok. Tapi untuk saat ini kan Kang Deddy juga sudah berkolaborasi dengan Kak Seto ya, salah satu pionir pelindungan perempuan dan anak. Ya tentunya saya rasa sih harusnya sudah lulus kualifikasi ya. Iya, karena suatu bentuk kolaborasi yang dimana Kang Deddy-nya dari barak militernya secara militeristik dan juga secara disiplin, dan Kang Setonya sebagai bentuk memahami pola asuh anak-anak lagi. Iya, betul. Dimasukin, kan? Saya rasa harus ditingkatkan sih dari aspek itunya ya. Karena tidak semena-mena kita harus diterpos secara militer gitu kan, secara keras gitu kan. Salah dikit push up gitu kan, salah dikit disabet selang mungkin. Saya nggak tahu metodenya di situ seperti apa gitu kan. Saya rasa dengan dinaungi oleh lembaga-lembaga perlindungan anak gitu kan, itu saya rasa udah menjadi aspek penunjang lah untuk bisa lolos kualifikasi terkait wajib militer ini sendiri. Tapi aku malah takut loh kalau militer. Nah, gini loh. Ya, terkadang gini loh. Kalau misalkan orang masuk militer suka tawuran, kan kalau mereka ngelanggar dikit-dikit push up, dikit-dikit sit up, keluar jadi berotot, makin jadi ya tuh, malah makin menjadi, makin kuat nih otot nih, makin nantangin, makin kuat gitu ya. Dilihat lulusan barak gua otot nih ini kayak gini. Tapi untuk barak itu saya ingin bertanya ke saudara Arif Dimas ya. Mungkin ada gak siswa atau siswi yang barak militer menjadi bahan motivasi untuk mereka untuk kayaknya saya mau masuk barak, mau masuk Akmil atau misalkan semacam gitu. Saya rasa apabila saya lihat di sosmed seperti di Humas Jabar gitu kan,
saya lihat bahwasanya itu menjadi salah satu dorongan acuan juga bagi mereka, bahwasanya adanya motivasi untuk bisa masuk ke instansi TNI itu sendiri. Dan saya rasa dengan hal tersebut juga ada konotasi positifnya ya untuk para siswa-siswa yang tadinya berinkarnasi lah, beregenerasi gitu. Dari nakal menjadi disiplin gitu kan. Saya rasa itu juga suatu cara yang efektif gitu kan. Saya juga nggak tahu sih metodenya seperti apa, tapi sejauh ini sih saya melihatnya yang konotasinya positif aja. Ya mungkin bisa kayak gitu ya, itu kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan keduanya gimana? Masuk yang gara-gara nakal, masuk keluarnya makin nakal, makin gila itu anak-anak. Iya, makin brutal. Iya, ada juga aspek kontranya gitu kan. Katanya bahwasanya di sini tuh mempengaruhi terkait hak asasi manusia. Iya, yang gitu-gitu emang harus diperhatiin sih hal gitu. Ya, karena emang kalau misalkan hal tersebut banyak pertimbangan aspek-aspek yang dimana kita juga nggak melulu cuma terkait kerasnya saja, disiplinnya saja gitu. Tapi bagaimana caranya agar si barak militer ini tetap membuat atau membuka ruang dialog antar si siswa-siswa yang nakal ini lah, oknum-oknum siswa ini yang membuat masalah lah. Karena kalau misalkan cuma patuh atas arahan dari barak komando dari barak ini kan berbanding terbalik ya, diiris nih demokrasi ini jatuhnya ini. Ini kan berbanding terbalik sama demokrasi yang berbuka ruang aspek suara-suara siswa gitu. Lebih memang mungkin kalau misalkan saya sepakat pun ada aspek-aspek yang saya harus perhatikan, yang harus kita pertimbangkan. Apakah dialog mereka masih terbuka di sana? Apakah cara mereka menyampaikan satu masih terbuka? Tidak terpacu dalam satu komando kan gitu ya? Kalau cuma terpacu nanti di sekolah guru-gurunya harus kayak gitu ngajarin dong. Kan mereka di komando udah nerapnya satu komando. Kata bapak ini tak nurut, misalkan kamu telanjang, jangan kamu bicara jadi kuda lumping gitu. Tak beres. Beres. Nurut. Nanti di kelas harus gitu gurunya. Kamu nggak ngerjain tugas, keluar kamu. Gitu kan? Langsung keluar, udah nggak balik lagi. Kan nggak gitu. Harusnya siswa tuh di negara demokrasi harusnya siswa kamu keluar. Siswanya bisa nanya, kenapa saya keluar Bu? Salah saya apa di sini? Harus berpikir kritis. Iya, harus ada alasan rasional, alasan mengapa, dan jadi harus banyak mengapa gitu. Iya. Banyak critical thinking kan mengapa, kenapa gitu. Alasan di balik hal gitu. Bukannya dikit-dikit ya siap. Siap. Memang itu mah udah TNI aja semua SMA. Memang kan sebagai ex cagur ya. Sebagai ex cagur memang ketika kita masuk di lingkup ya seperti itu, lingkup TNI, ya itu tentunya kita hanya bisa menjawab siap dan siap salah. Iya, siap salah. Ya, karena kita tidak bisa melawan gitu ya, karena ada sekali perintah ya sudah pasti perintah gitu. Apabila doktrin tersebut sudah melekat di anak-anak, tentunya itu juga bakal mempengaruhi terkait nilai kritis mereka kan. Iya. Mungkin untuk saya pernah nih aja gitu kan. Saya pernah nih masuk saya pernah nih. Taruh. Wah, ini geser ini. Ini geser ini. Udah. Ya oke. Apa sih tadi saya ngomong apa? Tadi dulu ya. Mungkin tadi yang tuh lihat di sisi belakang kreatornya ketawa. Oh, ini aduh. Bahkan saya pernah nih ya masuk ke barak. Saya pernah masuk ke barak 3 hari. Kamu suka tawuran kamu? Enggak, dulu. Ini bukan masalah tawuran nakal. Oh, tidak. Tidak begitu atuh. Saya pernah tuh di mana satu sekolah semuanya, enggak ada yang nakal, enggak ada yang baik, semuanya masuk ke barak militer. Oh, itu latihan dasar kedisiplinan gitu ya? Iya. Yang di mana ketika saya masuk sudah 3 hari kita menjalani fase-fase kayak TNI gitu ya. Di lumpur segala macam. Malah gak ada efek sama sekali terhadap para siswa itu. Lupa kan? Lupa. Iya, itu dia. Malah ada kakak kelas saya, kalian masuk ke Kodim malah gak jadi apa-apa katanya. Udah aja gitu ya, misalkan kayak barak itu cuman lewat aja gitu. Nah, saya rasa ini yang perlu dikritisi ya. Mungkin saya lebih setuju apabila hal ini diimplementasikan di lingkup mahasiswa gitu, di osjur mungkin ya. Saya lebih setuju apabila osjur berbasis militer daripada harus menyewa komdis yang yang marah-marah gak jelas gitu ya. Saya rasa dengan SOP militer itu sudah cukup untuk mendidik gitu bagi para mahasiswa, tapi dalam aspek
tegasnya saja gitu kan. Apabila aspek nalar kritisnya itu bisa dikolaborasikan dengan mahasiswa. Saya rasa itu salah satu perfect combo lah untuk bisa dikolaborasikan antara SOP militer dan SOP osjur gitu kan. Saya rasa itu sangat baik. Dimana di osjur kan kita ada pematerian gitu kan, terus ada pembekalan untuk menjadi leader yang baik gitu kan, dimentoring oleh para kating-kating gitu kan. Namun yang saya tidak setuju itu ya terkait khawatirnya ada sebagian anak apabila ketika osjur tuh ada yang menganggap bahwasanya hal tersebut merupakan perpeloncoan gitu kan. Apabila sesuai SOP militer kan itu menurut saya relevan saja karena memang SOP militer seperti itu. Suatu bentuk kedisiplinan lah. Iya. Kedisiplinan yang dibuat gitu. Nah, tapi kalau sosialnya kalau aku sendiri ya, ini aku sendiri nih, pemikiran gila yang kawan ini siswa-siswa yang tawuran tujuannya apa? Tujuannya kan mereka mencari jati diri. Mereka mau ngerasa digebukin gimana. Begitu. Yang tawuran masukin ke militer, gebukin sama TNI-nya. Kor bonyok gitu. Ini rasanya digebukin kayak gini. Jadi mereka kapok, mereka udah kayak, "Ya, aku enggak mau digebukin lagi." Trauma ya udah gitu. Sekolah menyediakan psikiater. Iya. Kalau misalkan yang kurang mampu ya udah itu mah biarin aja. Makanya kalau dibayar ini soalnya parasit. Kalau suatu hal kayak gini makin sebar, makin menyebar luas tentang hal jati diri. Yang kuno gitulah. Ini harus dibasmi gitu. Ini parasit ini yang menyebar itu sama ini yang bisa menggiring ke hal benar. Makanya sosial kita masukin, kita gebukin udah. Digebukin keluar mereka takut Sundanya tuh kapok lah. Menyesal mereka trauma ya udah gitu. Yang penting diem gitu kan. Mau sekali-kali di bernyakit. Nah, mau sekali geus mama takut orang kabarake mama geus atuh mama hasian tah. Udah jadi kan takut gitu kan. Ya, bener. Ya setuju lah sama argumen kalian semua. Tentunya dari beberapa kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah tentunya ada hal yang bisa menjadi pro dan kontra dari kita semua ya. Ya mungkin kalau dari saya sih ya boleh saja ditetapkan wajib militer, akan tetapi ya harus diperhatikan aspek-aspek penunjangnya gitu kan, harus disesuaikan juga dengan kurikulum yang ada di sekolah gitu kan, dengan hak dan kewajiban siswanya seperti apa gitu kan, supaya ketika keluar dari barak militer itu ada impact tersendiri bagi para siswa gitu kan, bukan hanya mereka menjadi trauma karena takut oleh tentara gitu kan, akan tetapi dari sikap kepribadiannya, dari mungkin ada aspek Jawa Barat tuh namanya Masagi ya, luhung ilmuna, jembar budayana, pangguh agamana gitu kan, salah satunya itu ya siapa tahu dengan disiplin militer dan aspek penunjang di dalamnya mungkin saya harap bisa ditambahkan ya, mungkin bisa ditambahkan oleh aspek-aspek yang religius gitu kan, nilai-nilai religius, ataupun ya dengan itu disesuaikan dengan kurikulum di sekolah yang ada gitu, tidak hanya harus di strict gitu oleh militer gitu kan, kayak gitu. Ya mungkin Irfan gimana? Ya mungkin kalau obrolannya kayak gitu aja kali ya. Nah paling kalau dari aku sendiri ya kalau misal mau tetap diterapkan kebijakan ini untuk Pak Dedi kalau misalnya Pak Dedi nonton, saya minta maaf kalau ada perkataan yang kurang, tapi ini adalah suatu bentuk suara kita. Kalau misalkan Pak Dedi tetap mau menerapkan kebijakan ini, tolong Bapak perhatikan aspek-aspek demokrasi juga. Jangan sampai pengajaran kebelakang militer ini menjadi sebuah asas otoriter yang keluar lagi dalam era demokrasi ini, dalam era seluruh reformasi ini gitu kan. Itu sangat berbahaya Pak. Jadi Pak Dedi harus bisa memperhatikan aspek, dan mungkin bisa diuji coba dulu kan, pasti ada beberapa sampel ya, sekolah-sekolah yang udah dimasukkan dan keluarnya hasilnya bagaimana. Itu Bapak cek dan evaluasi kembali apakah efektif, dan kalau apabila tidak efektif dicek kembali apa nih yang menjadi suatu persoalan mengapa dimasukkan kebijakan ini masih belum efektif, dan itu menjadi suatu bentuk bagi birokrat ataupun Pak Dedi sendiri yang selaku pengampu kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas daripada kebijakan Pak Dedi yang buat tersebut. Mungkin dari kita seperti itu ya, mungkin di podcast with Gema kali ini ya. Ya, jadi aku minta dong tanggapan kalian terkait wajib militer itu seperti apa. Yuk, kita bertukar aja, kita bertukar pikiran, oke? Boleh dikritik ya nanti ya Di kolom komentar. Kolom komen, oke? Jangan lupa juga untuk di like, oke? Oke, see you, dan jangan lupa standby di episode berikutnya. Ngobrol santuy with Gema, kita cabut. Gue Vano, gue cabut. Gue Alif cabut. Gue Nopal cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.